قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini saya tertarik untuk mengomentari sebuah video dari channel Harry Pras kaum muslimin. Ini kemarin kami melihat postingan dari channel Harry Pras. Ada postingan video yang menarik kaum muslimin ya. Kalau kita baca di thumbnailnya, Harry Pras minta maaf. Saya datang seorang diri ya. Ini ada gambar Harry Pras, kemudian ada gambar kiai yang sedang bersalam-salaman dengan perempuan-perempuan kaum muslimin. Entah itu santriwati atau jamaahnya, wallahu a'lam bishawab. Yang kemudian di sebelahnya lagi ada gambar Harry Pras ini mendatangi orang-orang Aswaja yang tidak terima Mas Harry Pras membahas tentang kiai yang bersalam-salaman dengan perempuan tersebut kaum muslimin. Tapi kalau kita lihat sekarang videonya sudah tidak ada lagi kaum muslimin ya. Sudah di privat ya. Alhamdulillah kemarin kami sempat download. Jadi begitu melihat videonya menarik untuk kami bahas, kami download videonya dan setelah itu ternyata videonya di privat kaum muslimin, entah dihapus ya, di take down sama Harry Pras ya. Dan coba kaum muslimin kita simak bagaimana video dari Harry Pras kaum muslimin ya, di dalam video yang meminta maaf ini kaum muslimin. Meminta maaf karena telah membahas kiai yang bersalam-salaman dengan perempuan ini kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Teman-teman, kemarin saya memberikan postingan di Instagram saya mengenai salah satu tokoh atau kiai yang melakukan kegiatan salam-salaman dengan santri-santriwatinya. Di situ juga saya mempertanyakan kepada netizen, apakah pernah pada zaman Nabi Muhammad SAW dulu pernah melakukan yang seperti itu. Dan jelas tidak ada riwayat bahwa Nabi Muhammad menyentuh tangan seorang perempuan semasa hidupnya. Nah kaum muslimin, jadi video klarifikasi dari Harry Pras ini adalah buntut dari postingan dia di channel Instagram yang membahas masalah kiai yang bersalam-salaman dengan santriwati atau dengan jamaahnya lah kaum muslimin ya. Dan ini sebenarnya videonya viral kaum muslimin. Videonya beredar di sosial media ya. Coba kita lihat. Ini salah satu postingan yang nggak tahu ini akun dari siapa kaum muslimin ya. Kalau kita baca, ini akunnya Anti Bid'ah Ranger ya. Ini di sini ada gambar atau video dari Pak Kiai yang sedang bersalam-salaman dengan perempuan kaum muslimin. Entah itu santrinya, entah itu jamaahnya kaum muslimin. Ya, kemudian di video tersebut ya, ada caption KHR Ahmad Azaim Ibrahimi. Nah, ini nama kiainya mungkin kaum muslimin ya. Kita lihat kiai ini sedang bersalam-salaman dengan perempuan kaum muslimin sampai dicium-cium tangannya. Meskipun pakai pelapis tangan kaum muslimin, tapi sepertinya juga ada salam tempelnya ya, sesuai dengan caption yang ada di postingan ini kaum muslimin ya. Salam tempel nggak tuh? Ya, ada yang memberikan amplop itu kaum muslimin. Nah, ini perempuan-perempuan bersalaman dengan Pak Kiainya kaum muslimin. Ini kalau penampilan Pak Kiainya Masya Allah ya. Pakai gamis serba putih, pakai serban putih ya. Tapi bersalaman dengan perempuan-perempuan. Coba lihat kaum muslimin ya. Dicium-cium kaum muslimin. Jadi inilah kaum muslimin ya, ini akar masalah kenapa Harry Pras kemudian memposting video di channel YouTube-nya, membuat video klarifikasi permohonan maaf karena sudah membahas video ini. Ya ini sebenarnya videonya aneh kaum muslimin.
membahas video yang seperti ini kok bisa minta maaf, mengklarifikasi. Ya seharusnya nggak minta maaf kaum muslimin ya, nggak klarifikasi. Apanya? Sudah benar. Yang seperti ini jelas melanggar syariat Islam. Tapi ya biasa, ya kalau pendukungnya nggak terima itu hal yang biasa kaum muslimin. Ya. Masih ingat kasus Doli kaum muslimin ketika mau dibubarkan. Ya. Pendukungnya juga nggak terima. Padahal jelas-jelas kemaksiatan. Apalagi yang seperti ini dilakukan oleh kiainya. Dianggap yang dilakukan oleh kiainya itu sudah benar. Karena kan banyak orang yang cuma taklid buta kaum muslimin. Mereka melihat apa yang dilakukan oleh kiainya, apa yang diucapkan oleh kiainya, apa yang diperintahkan oleh kiainya, itu sudah pasti benar. Ya, sehingga mereka nggak perlu dalil, nggak perlu belajar. Ya, jadi ikuti saja apa kata kiainya kaum muslimin. Kan banyak seperti itu. Memang doktrin mereka seperti itu orang Aswaja kaum muslimin. Ada video-video yang seperti itu kaum muslimin. Tokoh-tokoh mereka mengatakan apa? Ya kalau orang NU itu nggak perlu tanya dalil. Ya, cukup lihat kiai-kiainya, cukup lihat tokoh-tokohnya kaum muslimin. Orang awam itu nggak perlu tanya dalil. Makanya ada juga video dari Pak Idrus Romli yang mengatakan jadi dai sekarang itu berat. Ya. Ya, beda sama jadi kiai zaman dahulu. Ya. Kalau zaman sekarang kaum muslimin tantangannya lebih besar, kata Pak Idrus Romli. Karena apa? Sekarang ini orang-orang kalau ada Pak Kiai ceramah, ada Ustadz ceramah menyampaikan sesuatu, maka tanya dalil. Dalilnya apa? Dalilnya Al-Quran apa hadis? Kalau Al-Quran itu surat apa, ayat berapa? Kalau hadis itu riwayatnya siapa? Bagaimana kedudukannya? Jadi sekarang ini lebih berat kata Pak Idrus Romli untuk jadi dai. Jadi selama ini memang jamaahnya dituntun untuk supaya taklid kepada kiainya. Apapun yang diperbuat kiainya benar, apapun yang dikatakan kiainya benar. Ya, jadi akhirnya ini dijadikan masalah karena mereka membela kiainya. Dianggap apa yang dilakukan kiainya ini sudah benar kaum muslimin. Bersalam-salaman dengan perempuan non-mahram. Apakah dengan itu santriwatinya, apakah itu jamaahnya, meskipun dilapis kain kaum muslimin, itu tetap tidak sesuai dengan syariat Islam, tetap tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ya, yang kemudian akhirnya Mas Heri Pras itu mendatangi santri-santrinya kaum muslimin. Ya, kalau melihat narasi dari videonya kaum muslimin, ya itu kan di thumbnailnya sudah jelas ada tulisan bahwasanya saya datang seorang diri. Artinya Heri Pras kemudian mendatangi santri-santrinya yang nggak terima itu kaum muslimin. Dan kalau lihat video-videonya kaum muslimin, videonya kan beredar itu. Video klarifikasi dari Heri Pras. Ya. Mohon maaf sudah membahas ini. Ya. Itu beredar luas videonya kaum muslimin. Dan di sana ada yang sampai noel-noel kepala dari belakang itu kaum muslimin. Kalau kami melihat orang tersebut agak tengil sih kaum muslimin. Ya. Ada yang kelihatan juga orang itu seperti mau mukul lah, ya, mau mukul Heri Pras. Ya. Dia banyak kawannya berani kaum muslimin. Tapi coba kalau satu lawan satu dia bertemu dengan Heri Pras, ya sendiri-sendiri kaum muslimin. Belum tentu berani dia kaum muslimin berbuat seperti itu ya. Noel-noel kepala, apalagi sampai mau mukul dari belakang. Coba kalau sendiri, ya sendiri-sendiri kaum muslimin ketemunya. Yakin gak akan berani. Ya. Orang itu... Ya, Mas Heri Pras kan di sana sendirian kaum muslimin. Ya, orang itu kalau dia sendirian, kemudian sedang katakanlah dipersekusi lah, ya, dipersekusi orang banyak, ya meskipun tidak sampai main fisik kaum muslimin ya. Tapi kalau dalam kondisi seperti Heri Pras itu di dalam video yang beredar, itu memang dia dalam kondisi ya ditekan, jadi nggak bakal ngelawan dia. Itu mungkin kalau ada satu saja yang mukul Heri Pras, nggak bakal ngelawan Heri Pras. Tapi coba sendiri-sendiri. Ya. Memang ya kalau seperti itu ya semua bisa kaum muslimin. Semua bisa. Rame-rame bawa kawan sok jagoan. Bisa. Tapi coba sendiri-sendiri. Nggak akan berani kaum muslimin ya. Dan bagi kami, ya sebenarnya Mas Heri Pras nggak perlu minta maaf ini kaum muslimin. Karena yang dia bahas ini sudah jelas kaum muslimin. Ya, sudah jelas. Video ini, ya, video Pak Kiai ini yang viral ini, ya, itu jelas melakukan pelanggaran syariat Islam, bersalaman dengan lawan jenis yang non mahram.
apakah itu santrinya, apakah itu jamaahnya, tetap salah. Mau dilapis kain, mau dilapis baja, ya, tetap salah. Karena apa? Larangan Nabi Muhammad SAW itu sudah jelas. Kata Nabi Muhammad SAW, ditusuk kepala seorang laki-laki, ya, ditusuk dengan pasak dari besi, itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, wanita yang tidak halal bagi dia. Sementara Pak Kiai ini jelas kaum muslimin, bersentuhan dengan perempuan yang tidak halal segitu banyak, sampai dicium-cium tangannya. Coba kaum muslimin, ya, ada yang ngasih amplop juga kaum muslimin. Itu apanya kalau nggak melanggar syariat Islam? Jelas melanggar syariat Islam, meskipun dilapis kain ini kaum muslimin. Dilapis kain ini kan namanya ngakal-ngakali syariat kaum muslimin. Ngakal-ngakali syariat. Dan yang seperti ini persis kelakuan orang-orang Yahudi, ya. Kalau orang-orang Yahudi, ketika Allah Subhanahu wa taala larang untuk mengambil ikan di hari Sabtu, mereka nggak ngambil ikan di hari Sabtu. Mereka memasang perangkap ikan di hari Jumat, ya, kemudian ngambilnya di hari Minggu. Jadi Sabtu mereka nggak ngapa-ngapain, nggak nangkep ikan. Mereka di rumah dari malam sampai siang sampai malam lagi. Ya. Kemudian hari Minggunya mereka ngambil ikan. Itu kan artinya nggak ngambil ikan di hari Sabtu, nggak nangkep ikan di hari Sabtu, nggak melarang syariat, larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang seperti itu tetap Allah Subhanahu wa taala katakan itu sudah melanggar syariat Islam, itu sudah mengakal-akali perintah Allah, larangan Allah. Ya, perintah meninggalkan, larangan untuk melaksanakan. Allah Subhanahu wa taala sudah melarang mengambil ikan di hari Sabtu, ya. Dia masang perangkap ikannya hari Jumat, ngambilnya hari Minggu. Itu kan ngakali. Ya sama dengan ini kaum muslimin. Ya. Nabi Muhammad SAW sudah jelas melarang laki-laki untuk menyentuh wanita yang tidak halal bagi dia, yang bukan mahram. Nabi Muhammad SAW, ya, selama hidup beliau tidak pernah menyentuh wanita yang tidak halal bagi beliau SAW. Bahkan ketika membaiat sahabiah pun Nabi Muhammad SAW tidak menyentuh mereka. Padahal itu baiat kepada seorang nabi, bukan seorang kiai. Ya. Bukan seorang kiai. Ini hanya bersalaman dengan seorang kiai. Hanya bersalaman dengan seorang kiai. Sampai cium-cium tangan diakali pakai pelapis. Ya, ini persis kelakuan orang-orang Yahudi yang mengakal-akali syariat Islam. Ya, Nabi Muhammad SAW melarang, oh dilapisi saja. Kalau dilapisi nggak apa-apa. Nanti alasannya ini metode dakwah. Ya. Kalau metode dakwah, mendakwahi orang awam, ya, suku anak dalam, orang pedalaman yang belum tersentuh syariat Islam, belum pernah mendengar syariat Islam, itu nggak ada masalah. Ya, tapi ini santri sebagian. Ya, kalau kita mendengar video klarifikasinya, di sana ada yang mengatakan bahwa ya, kiai ini kaum muslimin, dia hanya bersalam-salaman kepada alumni dari pondok pesantren miliknya Pak Kiai ini. Ya. Kalau alumni itu kan artinya bukan orang awam, mereka pernah mondok pesantren. Terus ngapain salam-salaman sama kiainya, perempuan? Diakal-akali pula pakai pelapis. Hah? Coba. Apalagi sampai cium-cium, itu apa-apaan? Sudah pakai pelapis, dicium pula. Hah? Barokah ya? Ya kalau barokah seperti itu kaum muslimin, ya suruh kiainya pegang rumah, ya pegang rumahnya santrinya satu-satu. Nanti santrinya ciumin rumahnya supaya apa? Berkah. Rumah ini sudah disentuh oleh Pak Kiai. Sudah Pak Kiai Fulan ini sudah menyentuh rumah. Bahkan tidur di rumah, bahkan sudah memeluk rumah itu. Jadi rumahnya jadi rumah yang barokah. Ya. Ini tetap nggak dibenarkan kaum muslimin, ya. Kalau berdakwah dengan orang yang memang belum tersentuh dengan syariat Islam, belum tersentuh dakwah, oke. Meskipun itu juga sebenarnya tidak diperbolehkan. Tapi katakanlah kalau tidak dengan cara seperti itu, nggak akan mungkin masuk agama Islam ke kelompok orang-orang suku anak dalam itu. Itu mungkin masih lah kaum muslimin, ya. Tapi kalau sudah jelas-jelas mereka sudah berjilbab mendatangi pondok pesantren, ya, la ilaha illallah. Tapi yang seperti ini memang, ya, kalau kami menganalisa,
Ya itu cuma alasan-alasan mereka saja lah. Metode dakwah yang dihadapin orang-orang awam dan lain sebagainya. Kalau kita melihat ya, kiai-kiai dari Aswaja ini banyak sekali kaum muslimin yang begitu mudahnya bersalaman dengan lawan jenis yang non mahram, bahkan dengan santri-santriwatinya. Ya banyak sekali kaum muslimin. Ya kalau kita lihat banyak ya, ada Pak Ikdam, ya, kemudian ada yang jadi wali si Gufron, santriwatinya sampai cium kaki. Ya, dan banyaklah kaum muslimin kalau yang seperti itu kaum muslimin. Tapi anehnya mereka ketika dikritik, malah yang mengkritik ini dipersekusi, nggak terima. Ya. Ini aneh dan membagongkan kaum muslimin. Dan terakhir kaum muslimin, ya kami berharap ya mudah-mudahan Heri Pras nggak kapok membahas hal-hal yang seperti ini untuk meluruskan pemahaman kaum muslimin, memberitahukan kepada mereka tentang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meluruskan apa-apa yang salah yang sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan kaum muslimin ya, karena banyak sekali hal-hal yang sebenarnya itu salah tapi dianggap lumrah kaum muslimin. Ya masih banyak selain dari salam-salaman ini kaum muslimin. Ada sholawatan yang sambil jogetan, laki-laki perempuan campur baur ya. Kemudian ada lagi yang berzikir sambil ya seperti kesurupan kaum muslimin ya. Ada yang seperti itu, banyak ya, video-videonya banyak. Dan semuanya itu kaum muslimin, itu jelas-jelas ya karena tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW di dalam beragama, di dalam mengamalkan syariat Islam ini kaum muslimin. Mereka hanya beramal berdasarkan angan-angan mereka. Mereka membuat sebuah amalan, kemudian mereka anggap itu adalah sebuah kebaikan, maka mereka amalkan. Meskipun amaliyah tersebut tidak pernah diperintahkan, tidak pernah dicontohkan, tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, dan juga para generasi-generasi terbaik setelah mereka ini kaum muslimin. Dan Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan orang-orang seperti itu ya, mereka itu menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW ini berkhianat terhadap risalah yang dibawa oleh malaikat Jibril ya, mengkhianati risalah syariat Islam ini kaum muslimin. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, man istahsana fil Islam bid'atan yaroha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah. Barang siapa yang menganggap baik sebuah perkara yang baru di dalam agama Islam ini ya, dia melihat itu adalah sebuah kebaikan, faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah, maka sesungguhnya dia telah menganggap bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati risalah. Li'anna Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku untukmu dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Maka apa yang pada masa itu tidak menjadi bagian agama, maka pada hari ini dia tidak menjadi bagian dari agama. Jadi ketika ada sebuah amalan yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta generasi terbaik setelah beliau radhiyallahu anhum, ya. Padahal seandainya mereka mau mengerjakan, tidak ada satupun penghalang untuk mereka ya, agar mereka dapat mengerjakan, maka itu bukan bagian dari syariat Islam dan itu bukanlah sebuah bentuk amalan soleh kaum muslimin. Jadi agama ini sudah sempurna, kita tinggal mengikuti saja, tidak mengakal-akali kaum muslimin. Kalau Nabi Muhammad SAW sudah melarang untuk bersalaman, untuk menyentuh wanita yang tidak halal, maka jangan diakal-akali. Kita bersalaman dilapis kain, kemudian tetap ya wanita itu boleh mencium tangan kita. Meskipun kita kiai, meskipun kita ulama, tetap tidak boleh kaum muslimin. Kalau sekedar untuk nerima amplop ya tinggal kasih kotak saja di sana. Ya, amplopnya dimasukkan kotak. Ya. Kalau sekedar untuk takzim kepada kiainya, itu enggak juga harus salaman. Apalagi perempuan. Cukup mengamalkan apa yang diajarkan oleh kiainya.
ya, selama ajaran tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu sudah takzim kepada gurunya, kepada kiainya. Dan insya Allah ya, kiainya ini akan lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sudah menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jelas dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan orang yang melanggar syariatnya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.